Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi wafaqa wa saddada wa qaddar wa nas'aluhu taysira ma ta'assar wa wa'adha bil mazidi liman utiya qalilan aw katsiran fasyakar. Allahumma shalli wa sallim wa sarrif wa majjid wa adzim salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil ghurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil rawaib husnul khawatim wastasqal ghamamu bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli mal millak ya sami ya mujib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Lil hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Syarah Ratib halaman 26 yang disusun oleh Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas bin Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad, cicit daripada Sahih Ratib. Dalam kitab ini dibawakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bal iyyahu tad'una, tidakkah hanya kepadanya, yaitu kepada Allah, kamu memohon pertolongan. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, karena hanya kepada Allah memohon pertolongan, dialah Allah yang akan menghilangkan bahaya yang kamu memohonkan kepadanya. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian melupakan atau meninggalkan Tuhan selain Allah yang telah kalian sekutukan dengan Allah. Ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 41. Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan, ai fi waqtid darura la tad'u ahadan siwa wa tadhhab ankum asnamukum wa andadakum. Kalian wahai para penyembah berhala, tatkala dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terdesak, kalian tidak memohon kepada selain Allah, dan kalian lupakan, kalian hilangkan dari pikiran kalian dan permohonan kalian para sesembahan kalian, baik berhala ataupun siapapun yang kalian sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga bertalian sesuai dengan firman Allah yang ada dalam surah Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru, jika kamu ditimpa oleh bahaya, fil bahri, di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru atau yang kamu memohon kepadanya, illa iyyah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum ilal birri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Namun anehnya, ketika dia Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya, dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan siapapun yang hidup di dunia ini, baik dia beriman kepada Allah ataupun tidak beriman, muslim atau bukan, pengikut Nabi Muhammad, umat pengikut Nabi Muhammad atau bukan, bila dalam keadaan terdesak, pasti mereka memohon hanya kepada Allah, tidak memohon kepada Tuhan mereka, tidak memohon kepada berhala yang mereka sembah. Dan hal yang semacam itu sebagaimana kita ketahui, dan itu tersebar di medsos, bagaimana di Cina pertama kali
adanya wabah yang namanya virus corona atau COVID ini, mereka mendatangkan para ulama ke masjid, orang Islam didatangkan ke masjid agar orang Islam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar setelah mereka memohon kepada Allah, umat Islam memohon dalam masjid kepada Allah, ini orang Cina yang ada di Cina, di Wuhan sana, agar mereka memohon kepada Allah dan COVID diangkat dari negeri Cina. Yang semacam ini selalu terjadi dari generasi ke generasi, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa, sampai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Isa, bahkan juga pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga bertalian, terutama yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 67, bertalian dengan Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal pernah suatu ketika tatkala Mekah ditaklukkan, maka orang-orang kafir yang ada di Mekah melarikan diri, termasuk Ikrimah menghindar daripada baginda Nabi Muhammad. Tatkala mereka menghindar, termasuk Ikrimah naik kapal, kapalnya oleng di tengah laut yang kemungkinan besar tidak akan selamat pada waktu itu. Maka yang ada di kapal dan yang melakukan perjalanan tatkala ditempuh atau ditimpa faja'atuhum rihun asifun, ditimpa dengan air, dengan angin yang begitu kerasnya, angin puyuh, puting beliung yang begitu kerasnya yang akan mengancam nyawa mereka. Maka mereka semuanya mengatakan qalal qaum ba'duhum li ba'din innahu la yughni ankum illa an tad'ullaha wahdah. Kalian lari dari Muhammad dan Tuhannya Muhammad, naik kapal di tengah laut. Sekarang angin topan yang begitu kerasnya yang bisa mengancam nyawa kita, kita tidak ada jalan kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita ingkari. Maka apa gerangan yang terjadi? Ikrimah berkata dalam dirinya, wallahi la in kana la yanfa'u fil bahri ghairah atau ghairuh fa innahu la yanfa'u fil barri ghairuh. Allahumma laka alayya ahdun la in akhrajtani minhu la adhabanna fa adhanna yadi fi yaday. Demi Allah, kalau di laut ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, berarti di darat juga tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Dimanapun tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Demi Allah, aku bersumpah kepada Engkau ya Allah. Ikrimah berkata dalam dirinya, jika Engkau selamatkan aku pada saat ini, maka aku akan membuat janji kepada kamu, aku akan datang kepada Muhammad dan beriman atau masuk Islam di tangan baginda Nabi Muhammad. Subhanallah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ikrimah, dan Ikrimah walaupun termasuk at-tulaga, orang yang dibebaskan oleh Rasulullah walaupun tidak beriman, tapi setelah dia melarikan diri kembali lagi ke Mekah dan ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dalam kehidupan ini sesuai dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa kita tidak bisa, siapapun bisa menyelesaikannya dan menghindarkannya dari diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Mereka yang kafir pun hanya kepada Allah memohon, dan ternyata yang bisa menyelamatkan mereka termasuk kita hanya Allah. Yang apa kalian mohon kepada Allah, kita mohon kepada Allah, apapun kesulitan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ikrimah diselamatkan, demikian juga rombongannya diselamatkan dari ombak dan angin yang mengancam nyawa mereka. Ini artinya fahadil ayat goyidat ma fil ula minal umum, atau goyidat mengikat apa yang pertama secara umum. Wa annahu ta'ala yakshifu amman yasha, yang diselamatkan oleh Allah hanya yang dikehendaki. Walihada kana du'a ala thalath aqsam. Oleh sebab itu berdasarkan ayat ini
maka bisa dapat kita pahami doa itu ada 3 bagian. Kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama mujab, dikabulkan secara langsung. Yang kedua hattun lil auzar, melebur dosa. Yang ketiga ruf'un lid darajat, bisa mengangkat derajat. Tapi kemarin sudah kita jelaskan. Yang keempat bisa menangkal bala. Musibah yang besar akan menimpa kita, tapi kita aktif dalam membaca rotib haddad, rotib atas yang kita adakan, atau wirid-wirid yang lainnya selalu kita baca, maka andai kata ada bala akan jatuh kepada kita, akan menimpa kepada kita dan keluarga kita, walaupun menimpa akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah. Oleh sebab itu, li'annal ghalib anna man ata bihi ala syurutih hasalat lahul ijabah bi fadlillah Subhanahu wa taala wa yumnih. Tapi yang jelas, siapapun di antara kita kebiasaannya yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Memohonlah kepada Allah dan kalian harus yakin permohonan kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang memohon tidak mungkin ditolak. Sebab itu kalau kita doa harus yakin, karena dalam sebuah hadis dikatakan Allah tidak akan menolak doa seorang hamba illa inistajala, kecuali dia mengatakan mungkin aku tidak mungkin diterima doaku, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang yakin Allah akan menerima doa mereka, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas pasti doa kita diterima. Yang pertama bisa kontan, yang kedua bisa melebur untuk dosa, yang ketiga bisa menaikkan derajat, dan yang keempat bisa menangkal bala. Makin besar, makin banyak kita berdoa, maka bala dan dikabulkannya, pengampunan dosa dan diangkatnya derajat makin besar pula kemungkinannya. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyampaikan kepada kita dari Abu Musa radhiyallahu an, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah mathalul hayy wal mayyit. Orang yang menyebut Tuhannya berzikir dan orang yang tidak menyebut Tuhannya berzikir atau mengingat Tuhannya sama. Yang berzikir itu seperti orang hidup, yang tidak mau zikir itu seperti orang mati. Jadi kalau orang tidak sholat berarti tidak pernah zikir, hidupnya sama seperti orang mati. Demikian juga setelah sholat tapi tidak mau zikir, tidak mau baca rotib, baik haddad atau wirid-wirid yang lainnya. Sabda Nabi sama, yang berzikir itu seperti orang hidup, yang tidak mau berzikir itu seperti orang mati. Yang cukup menakjubkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tatkala ditanya oleh para sahabat, ayul ubad atau ayul ibad afdal darajatan indallah yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, di antara para hamba Allah siapakah di antara mereka yang paling utama derajatnya kelak pada hari kiamat? Dijawab oleh Rasulullah, adzzakirunallaha katsiran, orang yang paling banyak berzikir. Jadi jangan sampai zikir itu ditinggalkan. Ya, jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sholat 5 waktu berjamaah lantas jalan, bukan lantas zikir. Nah, sudah kita pernah sampaikan, ya, man laysa lahu wirid fahuwa girid. Orang yang tidak berwirid setelah sholat atau tidak pernah berzikir sama seperti kera, loncat sana loncat sini. Waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah, apakah orang yang berzikir banyak itu lebih mulia daripada orang yang berjuang di jalan Allah? Dijawab oleh Nabi, law daraba bi sayfihi fil kuffar wal musyrikin hatta yankasir wa yakhtadib daman lakana dzakiruna Allah afdalu darajatan. Andai kata di antara kalian ada yang berjuang membawa pedang dan dia menghunuskan pedang berperang melawan orang kafir dan orang musyrik sehingga pedangnya patah atau tubuhnya patah sehingga tubuhnya berlumuran dengan darah, tetap yang paling utama adalah orang yang paling banyak berzikir. Dalam hadis yang lain Rasulullah ditanya, kalau ada orang sholat mana yang lebih utama? Orang yang sholat yang banyak berzikir. Kalau ada orang yang berjuang, mana di antara mereka yang paling mulia?
Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak berzikir. Kalau orang haji, zakat, puasa dan yang lainnya, siapa di antara mereka yang paling banyak pahalanya dan lebih utama? Tetap Rasulullah menyampaikan orang yang lebih banyak berzikir. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong daripada hamba yang diutamakan oleh Allah melebihi yang lainnya. Sebagai peringatan bagi kita, saya ulang kembali, kehidupan di akhir zaman ini banyak musibah, banyak fitnah, banyak yang lainnya. Tidak ada cara lain kecuali kita banyak berzikir, baik baca rotib dan yang lainnya. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya, la yazalud du'a'u wal bala'u yaktatilan ila yaumil qiyamah. Kalau orang banyak berdoa, ada turun bala, lalu kita berdoa, maka bala ini berperang dengan doa kita, sehingga bala ini akan tertangkalkan, terkalahkan oleh doa kita terus sampai yaumul qiyamah. Tapi tatkala kita kurang berzikir, kurang mengingat Allah, kurang membaca ratib dan zikir-zikir yang lainnya, maka bala yang akan turun lolos begitu saja dengan mudahnya. Mudah-mudahan dengan kita membaca ratib, haddad dan atas ini, dengan berzikir ini, insya Allah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan COVID di Indonesia segera diangkat, permasalahan di Indonesia segera diangkat, dan kesulitan-kesulitan umat Islam dan bangsa ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan zikir kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Bi jahi tahar rasul, jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul. Rabbi istajib amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.